Tempat ini sangat besar. Kebanyakan negara tidak sebesar ini. Jadi, bagaimana Rusia bisa menjadi begitu besar? Di bumi ini banyak macam negara dengan berbagai bentuk dan ukuran. Ada negara yang sangat kecil, seperti di Eropa, yang bernama Monaco. Negara ini benar-benar hanya sebesar 2 kilometer persegi, lebih kecil dari kebanyakan kota. Mari kita lihat negara dengan ukuran yang lebih umum, seperti Belgia. Negara ini berukuran sekitar 11.000 kilometer persegi. Kemudian ada juga negara lebih besar, seperti Prancis, yang berukuran mencapai 550.000 kilometer persegi. Lalu Amerika Serikat, di mana semuanya tampak besar. Terdapat negara bagian yang lebih besar dari Prancis, seperti negara bagian Texas, yang berukuran 659.000 kilometer persegi. Semua 48 negara bagian Amerika Serikat ini setidaknya sangat besar menurut standar Eropa. Seluruh Amerika Serikat ini berukuran sekitar 8 juta kilometer persegi. Sementara ada juga negara terbesar kedua di dunia seperti Kanada. Tapi sekarang lihatlah negara terbesar di dunia. Rusia sangatlah besar. Negara ini berukuran lebih 2 kali lipat dari Amerika Serikat, yakni 17 juta kilometer persegi. Ukuran ini merupakan seperdelapan dari total area yang dapat dihuni di bumi. Rusia adalah bagian dari Eropa. Negara ini juga berbagi garis pantai dengan Turki. Namun, jika Anda pergi jauh dari sini, maka Anda akan bertemu dengan perbatasan yang luas antara Cina dan Korea Utara. Di sini Anda benar-benar dapat berenang dari Rusia ke Amerika Serikat. Dengan asumsi Anda dapat berenang sejauh 4 kilometer. Jadi, Rusia sangat luas. Tapi sebenarnya di masa lampau, Rusia tak sebesar itu. Faktanya berdasarkan kekaisaran dan perbatasannya. Rusia termasuk negara yang mungil. Inilah cerita yang ingin saya bagikan kepada Anda 1.000 tahun yang lalu. Rusia terlihat seperti sekelompok orang yang tumbuh dan makmur di Eropa Timur, tetapi mereka memiliki kelemahan yang cukup besar, dan kelemahan itu adalah padan rumput datar yang sangat mudah dilintasi jika Anda adalah tentara yang ingin menjara tanah, dan hal itu yang dilakukan sekelompok prajurit berkuda. Orang-orang ini adalah orang-orang Mongol, dasarnya menggunakan jalur padan rumput untuk melintasi Asia dan memperluas kerajaan mereka. 40.000 orang Mongol yang menggunakan kuda dengan busur dan anak panah akhirnya berhasil sampai ke bangsa Solovia di Rusia. Kemudian melakukan penyerangan dan membakar kota-kota serta menaklukkan orang-orang ini. Melihat betapa takutnya orang-orang ini, begitu Mongol mengambil blok orang kecil Solovia, masyarakat menjadi melemah dan terpecah. Semua kota yang dulunya bekerja sama satu sama lain, kini mereka harus membayar pajak pada bangsa Mongol. Bangsa yang menyerupai kerajaan ini dan berasal dari tempat yang sangat jauh, seperti di belahan dunia lain. Namun, ada satu kota di daerah ini yang sangat siap untuk melawan mereka. Diam-diam memperkuat diri. Kota ini disebut Moskovi atau Moskow. Kota ini menjadi pusat regional untuk perdagangan bulu yang populer di Eropa. Pada saat itu, negara ini juga mendalami tentang penggunaan bubuk museum dan senjata api, serta teknologi dari Eropa. Sejak saat itu, mereka mampu menyerang balik bangsa Mongol, yang kerajaannya sudah terlampau sangat besar, hingga sulit untuk dipertahankan. Mongol pun mulai terpecah, dan Moskow memanfaatkan keuntungan atas kondisi ini. Selanjutnya, kerajaan sebesar ini seharusnya dapat bertahan lebih lama, mengingat kerajaan ini adalah kerajaan dan daratan terbesar dalam sejarah. Namun kerajaan tetap tidak dapat mempertahankan meskipun mereka memiliki prajurit-prajurit penunggang kuda yang keji. Kita kembali lagi ke cerita. Moskow mulai menyerang balik. Mereka memiliki uang, bulu, bubuk museum, dan berhasil mendorong orang-orang Mongol keluar area mereka dan bergerak ke timur. Satu hal lagi dikatakan Mongol pada saat akan menguasai kekaisaran Rusia. Kami tidak akan membiarkan siapapun menyelinap ke daerah kami lagi.
seperti yang dilakukan bangsa Mongol, dan semua orang di sini terbahak-bahak dan berkata dalam bahasa Eropa, "Apakah Anda tidak menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mencegah serangan dari luar adalah dengan memiliki gunung dan air untuk melindungi sekeliling Anda?" Kemudian orang Rusia itu menanggapi, "Oh iya, masuknya seperti ini," dan orang Eropa membalas, "Oke." Akhirnya Moskow yang tadinya hanya sebuah kota kini dapat menguasai kekaisaran Rusia dan akhirnya mulai berkembang ke arah pegunungan sehingga mereka dapat memiliki batas kerajaan yang baik. Beberapa gunung yang ada di sekitar mereka manfaatkan sebagai perlindungan dan perdagangan bulu sebagai sumber ekonomi. Mereka juga memiliki teknologi dan perdagangan yang bagus. Mereka berkembang jadi negara yang kaya. Semua hal berjalan dengan baik di Rusia. Namun tidak hanya sampai di situ. Mari kita perhatikan hamparan hijau pada peta yang menunjukkan jalan raya padang rumput yang digunakan bangsa Mongol untuk menyerang. Lihat, ada cacat dalam rencananya usaha yang bagus, tetapi lihat perbatasan yang memiliki celah padang rumput yang sangat besar, sehingga orang dapat mudah melewatinya untuk mencapai Moskow. Jadi pada pertengahan tahun 1500-an, Moskow mengalahkan kembali Mongol dan memperluas wilayahnya ke arah timur. Dengan mengandalkan perdagangan bulu, mereka kemudian menemukan semacam perbatasan alami. Namun, perbatasan itu tidak benar-benar berfungsi, sehingga mereka harus mencari perbatasan alami atau perairan atau sesuatu yang membatasi negara mereka di bagian timur. Kemudian tibalah saatnya orang mengerikan ini berkuasa. Namanya benar-benar event yang mengerikan. Ia memiliki beberapa ambisi yang cukup besar untuk memperluas Rusia. Seolah-olah berkata, "Hai, kita tidak perlu berhenti hanya sampai di pegunungan ini saja. Mari kita lihat berapa jauh kita bisa memperluas negara ini ke timur, melewati pegunungan." Pada akhirnya, ia temukan di sisi pegunungan ini adalah tanah yang sangat jarang penduduknya, yang disebut Siberia. Tidak banyak orang di situ. Orang-orang Siberia sendiri tidak terlalu peduli dengan pengambilan alih Rusia. Hal utama yang harus dihadapi oleh Rusia adalah hawa dingin. Tetapi dengan hawa dingin, datanglah hewan berbulu yang memiliki mantel bulu tebal yang sekali lagi sangat berharga di pasaran Eropa. Hal ini semakin memperkuat kekuasaan wilayah ini untuk terus melaju ke timur. Mereka terus bergerak ke timur sampai akhirnya mencapai Samudra Pasifik di ujung dunia. Mereka masih tidak berhenti di situ dan terus berjalan. Pada lokasi ini sangat jauh dari titik awal berdirinya Moskow. Memperluas wilayah ini sudah mencapai titik di mana pemerintahan di Moskow memerintahkan adanya ekspedisi, namun mereka juga tidak begitu yakin apa yang mereka lakukan, apalagi yang mereka ingin ambil alih. Bahkan mereka yang ada di Moskow tidak bisa terus berkomunikasi dengan mereka yang tergabung dalam ekspedisi. Kemudian, ini adalah bagian yang paling menarik tentang imperialisme Rusia yang sangat berbeda dari kebanyakan imperialisme yang pernah ada. Ketika Rusia menemukan suku masyarakat yang berbeda jauh dari mereka, karena mereka begitu jauh dari tempat mereka mencoba bernegosiasi dan meyakinkan masyarakat tersebut untuk pergi bergabung dengan kekaisaran Rusia. Jika masyarakat itu menolaknya, imperialisme pada umumnya akan melakukan penjajahan. Tetapi banyak suku yang mereka temui justru tidak melawan dan mereka merasa bahwa menjadi bagian dari kerajaan yang berkembang ini akan menjadi hal yang menguntungkan. Oleh karena itu, kerajaan ini tumbuh tanpa banyak konflik dalam proses. Pengembangannya banyak budaya yang mempertahankan identitas mereka, bahasa mereka, dan budaya mereka. Kini Rusia menjadi 85 wilayah. 22 wilayah diantaranya disebut republik, di mana mereka memiliki bahasa resmi tersendiri, legislatif mereka sendiri, dan pada dasarnya benar-benar berdiri sendiri dan terpisah dari Rusia kecuali dalam urusan internasional. Layaknya 22 negara dalam suatu negara dengan uniknya masing-masing. Jadi inilah Rusia. Namun ada juga versi lain dari Rusia yang saya ingin tunjukkan. Beberapa di antaranya, yang pertama, mari kita lihat Republik Sakha. Lokasinya terletak jauh di bagian timur dan berukuran sangat besar, 3,1 juta kilometer persegi. Tempat ini berada di zona waktu 6 jam lebih cepat dari Moskow. Nenek moyang mereka tidak berasal dari daerah Moskow.
dan mereka juga berbicara bahasa Turki. Siberia sendiri ibu kota Republik Rusia. Ini berada jauh di atas namanya Yakut. Ini adalah kota besar terdingin di dunia dengan suhu rata-rata minus 8 derajat Celcius. Seluruh wilayah ini penuh dengan lubang raksasa. Di lubang inilah mereka menemukan berlian. 25% berlian di dunia berada di tambang ini. Jadi ini adalah bagian dari Rusia. Kemudian yang berikutnya, Dagestan yang berbatasan dengan negara Azerbaijan dan Georgia. Iklim di sini sangat berbeda dari daerah sebelumnya. Di sini panas dan kering dan orang-orang di sini berbicara 13 bahasa resmi. Yang berbeda selain berbahasa Rusia, 83% orang di sini beragama Muslim. Tepat di sebelah Kesia yang merupakan bagian lain dari Rusia yang secara politik budaya sangat banyak melakukan hal-hal yang cara mandiri. Orang-orang di sini memproklamasikan kemerdekaan mereka pada tahun 90-an yang menyebabkan kelompok pemberontak melakukan militerisasi dan terjadi perang dan serangan teroris yang menyebabkan banyak orang yang tewas. Pegunungan Ural merupakan Republik Komi. Yang unik dari republik ini yaitu wilayah yang tidak diselimuti es seperti jalan-jalan di Moskow. Pada umumnya tempat ini terkenal dengan keindahan alamnya. Namun, tempat ini juga menjadi lokasi di mana penjara Rusia yang brutal. Soviet menjadi tempat terjadinya hal-hal yang mengerikan. Omong-omong di tempat ini terletak formasi batuan indah, sangat unik. Namun orang-orang tidak boleh memanjaki, sebab memanjaknya akan mendapatkan nasib buruk. Selanjutnya ada Republik Kakakia. Bahwa tempat ini terasa sangat beda dari apa yang Anda tahu tentang Rusia. Tapi inilah Rusia. Kemudian yang terakhir Tupan, salah satu di mana hetris dan bahasa Rusia adalah mayoritas orang-orang di sini lebih terlihat sebagai keturunan Mongol dan mereka berbicara Turki yang disebut Tupan. Jadi intinya adalah inilah Rusia. Menjadi sangat besar saat mereka berupaya mencari perbatasan untuk memperluas negara mereka, sekaligus mencari sumber bulu untuk mendukung perdagangan mereka. Rusia terus memperluas negara mereka dengan menyelimuti semua orang dengan budaya yang menyertainya. Nah, mungkin seperti itulah penjelasannya. Mengapa Rusia dikatakan negara yang sangat besar? Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini agar selalu eksis dan memberikan informasi. Salam sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.